Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-5. Asy-Syura, surat ke-42, ayat ke-5, halaman 483. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Takadu, hampir saja, as-samawat, semua langit itu, yatafattarna, pecah, min fawqihinna, dari sebelah atasnya, lantaran kebesaran Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusabbihuna, senantiasa mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, memuji Tuhan mereka, dan yastaghfiruna, mereka memintakan ampun kepada Allah, liman fil ardi, untuk orang-orang yang di bumi. Ala, ingatlah, innallaha huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian kira-kira terjemahnya. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan kajian kita, sambungan kajian lalu, sekedar untuk menenangkan, menenteramkan, menghilangkan sedikit kegundahan di hati kita, bahwa meyakini, mempercayai takdir Allah itu dapat melapangkan dada yang sumpek, dapat meringankan beban pikiran yang mendekam dalam jiwa, karena setan juga bisa bermain di situ. Ketika hati kita sakit, marah atau benci, itu peluang bagi setan makin mempermainkan dan meniupkan berbagai macam kegelisahan di hati kita. Maka mengimani, meyakini, mempercayai bahwa apa yang telah Allah tetapkan pasti terjadi, setuju kita atau tidak setuju. Dan Allah tidak perlu minta persetujuan kita. Allah paling tahu apa yang diperbuatnya. Allah itu Maha Suci daripada segala kekurangan, ketidakpatutan dan ketidakpantasan. Apapun keputusan dan kebijakannya pasti baik, walaupun kita memandang tidak baik. Karena mustahil Allah berbuat tidak baik. Dia Maha terpuji, Hamid,
Bahkan ini selalu kita baca di akhir salat, Hamidum Majid, Maha terpuji. Yang Maha terpuji tidak akan pernah melakukan, memperbuat, memutuskan, mengizinkan, merestui yang tidak baik. Buruk itu adalah sisi pandang kita saja, karena kita tidak suka, karena kita benci, karena ilmu kita terbatas. Bisa jadi di balik yang tidak kita suka itu ada sekian banyak hal yang berguna, bermanfaat, berfaedah, atau ada rahmat di balik itu semua yang kita tidak tahu. Di situ pentingnya kita mengimani kepada takdir Allah. Siapa saja dan apa saja tidak akan pernah menyimpang daripada apa yang telah tertulis di alam azali, disimpan di Lauh Mahfuz, Kitabun Mubin namanya. Penyebabnya macam-macam. Tanawatil asbab, berbilang macam sebab-sebab itu. Karena itu hanyalah penyebab saja. Orang yang mendapat sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang dilarang, atau dengan cara menzalimi, menyakiti, dan segala macam, dia yang menanggung dosanya, dia menanggung akibatnya. Tetapi takdir tetap berlaku, tidak bisa tidak. Kita yang berusaha mengerahkan segenap pikiran, waktu, tenaga, dan apapun yang kita miliki, bahkan kita korbankan, ternyata kita tidak mendapat dan tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Usaha kita dinilai, karena takdir mengatakan tidak kita. Takdir mengatakan si anu, walaupun dia memperoleh dengan cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar itu urusannya. Cara kita benar, tapi tidak mendapat, itu kita dapat imbalan. Bukankah yang kita cari itu? Nilai. Dan Allah rida jika kita berjuang, berusaha. Dapat tidak dapat, itu tidak urusan kita, karena dia yang berkehendak. Dia masyiah namanya. Yang terbaik ini sudah sesuai dengan takdir. Maka berusahalah menerimanya dengan senang. Kita tidak akan sakit. Paksa diri untuk yakin. Kita tidak akan muno namanya. Muno itu ya makan-makan tak semangat. Aduh, tenaga kita nan hilang rasanya. Tapi harus dilatih menerima. Andaikan takdir berkata lain. Gitu. Ada apa? Kenapa? Dan mengapa? Ya Allah yang paling tahu. Dia yang maha tahu. Sisi pandang kita, cara berpikir kita sempit. Ilmu kita tidak sampai untuk besok. Jangankan untuk seminggu lagi, untuk besok tidak sampai ilmu kita. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita lakukan besok, tidak tahu. Ilmu kita tidak ada. Entah kita yang tidak ada besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang diri tidak tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Jangan seminggu. Atau jangankan sebulan, setahun, atau 5 tahun. Untuk itu jangan bikin segala macam prediksi dulu. Biarkan saja dia berjalan sesuai dengan takdirnya. Orang-orang baik berbuat baik saja. Orang berjuang saja.
Orang berbuat jelek itu urusannya. Karena kita ditugaskan untuk itu. Kita tidak ditugaskan untuk memutuskan. Menuliskan tidak, menetapkan tidak, memutuskan apalagi. Itu tidak tugas kita, tidak itu tugas pemilik alam semesta. Dia memberi kepada siapa yang dia kehendaki sesuai dengan kebijakannya. Dia mengambil daripada siapa yang dia kehendaki sesuai dengan kebijakannya. Dan kita tidak boleh memaksakan kemauan kita, kehendak kita. Doa itu tidak memaksa, doa hanya meminta. Allah pasti kabulkan doa kita pada waktunya. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan apa kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang kita minta itu tidak baik menurut Allah, kata kita baik, lalu dikasihnya yang lain yang menurutnya itu yang baik untuk kita. Saya rasa itu bagi yang berbeda dengan saya orangnya. Saya berbeda apa yang saya pilih. Yang saya pilih menang. Apa yang saya pilih? Ketenangan. Keimanan yang saya pilih, kesabaran, keridaan yang saya pilih. Jadi saya agak menang sedikit di atas rata-rata. Pada Tuan Haji menang bosa sangin selangkah. Kira-kira begitu. Lebar panjang sajalah kaji ini kepada apa yang terjadi sehari tadi sampai detik ini, sampai beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu, entah mati semua orang besok, tidak tahu kita. Entah terlicik, entah masak-masaki, entah serang onjak-onjak mati ulang kan tidak tahu. Tidak tahu ada. Lah, setuju? Setuju salah? Mana? Amin. Kita sambung kaji kita. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan. Pertama, Allah itu Maha Agung. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Dia Maha Tinggi. Dia Maha Kuat. Kebesarannya tidak bisa kita jangkau. Kekuatannya juga. Sehingga langit hampir pecah. Andaikan langit itu berakal, berpikiran sama dengan kita, hampir-hampir saja pecah langit itu. Lantaran keagungan, kebesaran, kemahatinggian, kemahaperkasaan, kekuatan Allah. Karena takutnya langit berlapis-lapis, maka di atas langit itu hampir saja pecah-pecah. Min fawqihinna, itu satu. Yang kedua, karena langit itu juga makhluk Allah, hampir-hampir saja langit itu pecah dengan segala macam lapis-lapisnya ke atas, lantaran perkataan omongan orang yang sombong, yang angkuh, yang jumawa. Karena dia sudah merampas, mengambil punya Allah, menggigil langitnya, mencela orang sombong lah. Kalau bahasa mangrumeh, angku, sombong, jumawa, songong, apalah namanya, songong. Karena langit itu makhluk Allah yang paling besar, bukan yang terbesar. Manusia-manusia yang angku, yang sombong, yang jumawa, yang lalim, yang otoriter, dia tidak sadar, tidak mengerti akibat daripada sikapnya itu. Langit saja mau pecah rasanya. Makna yang ketiga adalah
anggapan orang-orang musyrik bahwa Allah itu punya istri, punya anak. Dia mengambil anaknya si A, si B, si C. Dia mengambil istri, si anu istrinya. Omongan perkataan orang-orang di bumi yang mengatakan bahwa ada sekutu-sekutu bagi Allah. Takadus samawat. Hampir saja pecah langit itu. Lantaran omongan perkataan mereka semua. Min fawqihinna. Daripada atasnya. Karena langit itu berlapis ke atas. Atau ada yang mengatakan di atas bumi, langit atas bumi. Intinya bahwa langit itu makhluk, dia juga punya rasa, hampir saja meledak-ledak dan pecah-pecah. Agak mirip dengan ucapan ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Sekira jikalau Quran ini turunkan ke gunung, gunung itu bisa pecah. Gitu. Wal malaikatu, para malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang menghuni lapisan-lapisan langit yang jumlahnya tidak mampu kita menghitung. Yusabbihuna, mereka senantiasa bertasbih. Memasucikan Allah. Bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka dengan berbagai macam kalimat puji-puji dan sanjung-sanjung. Dan para malaikat-malaikat itu juga yastaghfiruna, mereka memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa siapa saja yang ada di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita pahami ini. Malaikat makhluk Allah yang mulia, yang tidak satu manusia pun tahu berapa jumlah malaikat. Karena setiap jengkal di langit itu sudah ada malaikat, mempunyai tugas masing-masing. Malaikat-malaikat itu ibadah mereka tasbih, dan mereka senantiasa bertasbih. Di samping itu, malaikat-malaikat itu juga senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk penduduk bumi. Siapa penduduk bumi itu yang dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah? Ingat, doa malaikat makbul, mustajab. Sambungan kaji kita kemarin ya. Yang pertama untuk kita dulu, saya bacakan sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud 3641. Bunyinya begini. Kata Qais bin Kasir, kuntu jalisan 'inda Abi Darda fi masjid Dimashq. Aku pernah duduk bersama Abu Darda. Abu Darda itu salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, bukan masjid di Pekanbaru, enggak. Salah seorang sahabat Nabi yang terkenal namanya Abu Darda. Sangat terkenal. Kesalehannya, ketaatannya dan seterusnya. Kata si Qais bin Katsir atau Qutair bin Qais, aku duduk bersama dia di Masjid Dimashq, di Masjid Damaskus, Suriah ini. Suriah. Fa'atahu rajulun. Lalu datang seorang laki-laki. Faqal, dia berkata, ya Abu Darda, ataituka minal Madinah, aku datang menemuimu dari Madinah. Itu Madinah kota Rasul, jauh tuh.
Madinah di Saudi Arabia. Damaskus atau Dimash sekarang di Suriah. Jauh perjalanan, sangat jauh. Aku datang menemuimu dari Madinah. Li haditsin balagani annaka tuhaddithu bihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menanyakan atau untuk mendengarkan hadis yang aku dengar bahasanya engkau ada menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda menjawab, "Fama ja'a bika tijarah?" Apakah kedatanganmu ke sini sambil berniaga, mengalih? Atau kedatang ke sini jauh-jauh, pergi mengalih, lalu engkau singgah kemari, kamu saji kau? Qala rajul, la, tidak. Lalu tanya lagi Abu Darda, wala ja'a bika ghairuh, wala ja'a bika ghairuh. Apakah engkau datang ada maksud lain, tujuan lain? Tidak ada, katanya, tidak ada, lala. Aku datang ke sini semata-mata untuk menemuimu, wahai Abu Darda, dari Madinah, ingin mendengarkan hadis, sebab engkau banyak menyampaikan hadis Nabi, engkau lama bergaul dulu dengan Nabi, kira-kira begitu. Aku ingin tahu. Padahal orang ini orang Madinah. Nah, orang ini di Madinah, di kota Nabi. Nabi sudah meninggal tuh. Jadi aku datang ke sini jauh-jauh bukan untuk berniaga, bukan ada tujuan-tujuan keduniawian lain, tidak ada. Aku hanya datang semata-mata untuk itu. Kata Abu Darda menjawab, setelah dia mengerti dan paham bahwa kedatangan laki-laki ini tidak ada tujuan lain, hanya untuk itu, jauh-jauh bersafar. Kan jauh tuh. Hanya untuk li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Kata Abu Darda menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man salaka tariqan, siapa saja yang melalui, menempuh, meniti suatu jalan, tariqan yatlubu fihi ilman, dia menempuh suatu perjalanan, apakah berjalan kaki, pakai onta, pakai kuda, pakai motor, pakai kendaraan, pokoknya dia menempuh suatu perjalanan. Kalau dulu kan pakai onta, kadang berjalan. Hanya semata-mata untuk menuntut, mencari suatu ilmu yang bermanfaat. Ikhlas itu dilakukannya karena Allah, bukan untuk buat disertasi, bukan untuk naikkan pangkat, status, kemuliaan, atau ingin meraih gelar supaya dapat gelar penghargaan dan seterusnya. Tidak. Khalisat, murni untuk mengetahui sebuah ilmu yang bermanfaat yang akan dipakai dalam kehidupan. Salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan membuatkan dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Apa maksudnya? Allah beri dia taufik, petunjuk untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan
ketaatan yang dengan amalan itu dapat mengantarkan dia menempuh jalan menuju surga. Allah mudahkan dia, Allah beri dia kemampuan, semangat untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Dengan cara begitu dia dapat masuk surga. Jadi Allah bikinkan jalan untuknya, Allah mudahkan jalan baginya untuk bisa dia masuk surga. Barangkali model maram sekarang lah di antara kita yang datang ke sini dari luar daerah, itu luar daerah Tirtangkamang, orang beliau jauh dari Bali datang. Itu yang pertama. Dalam hadis lain, yaltamisu, mencari suatu ilmu. Hanya satu ilmu. Maka berusaha dia menempuh suatu perjalanan untuk memperoleh suatu ilmu yang bermanfaat. Maka Allah mudahkan dia, Allah beri dia taufik jalan menuju surga. Tidak barik dino untuk melakukan berbagai macam amalan ketaatan. Itu hanya untuk mencari satu hadis Nabi. Yang kedua, innal malaika, sesungguhnya para malaikat-malaikat, la tada'u ajnihataha, malaikat-malaikat meletakkan ajnihah, sayap-sayapnya, ridhan li talibil ilmi, rida, senang, suka, respect, salut kepada orang yang menuntut, mencari ilmu. Ridhan bima yasna', suka dia, senang dia, rida dia, salut dia kepada apa yang dilakukan oleh si penuntut ilmu. Apa maksud meletakkan sayapnya? Ada dua. Pertama, memang malaikat itu punya sayap-sayap. Bahkan ada salah satu surat namanya surat malaikat, surat ke-35. Surat Fatir itu disebut dengan surat malaikat sebelum Yasin. Nah, di situ terangkan malaikat itu uli ajnihah, malaikat itu punya sayap-sayap. Bahkan ada malaikat yang sayapnya lebih 600 sayap. Jibril. Bagaimana bentuk sayap malaikat? Hanya Nabi Muhammad yang telah pernah melihat. Malaikat terbang dengan sayapnya, mengembara ke sana ke sini. Jadi ada malaikat-malaikat ketika malaikat itu mengetahui orang pergi menuntut ilmu dan berada di majlis ilmu, malaikat tadi meletakkan sayapnya. Dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan, malaikat meletakkan sayap itu maksudnya sama dengan burung atau serupa dengan burung. Burung kalau dia berada di tempat, dia sayapnya direndahkannya, diletakkannya sayapnya. Apalagi dia burung itu kepada tuan, kepada pemiliknya. Yang kedua maknanya, malaikat-malaikat itu menghentikan terbangnya.
Dia tidak terbang. Kenapa begitu? Malaikat itu senang, suka, salut kepada orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu. Jadi dia menahan sayapnya, dia tidak terbang. Dia datang, dia turun di mana si penuntut ilmu itu mencari ilmu. Andaikan kita sekarang ini termasuk itu, malaikat turun. Tidak terbang sekarang. Bersama kita sekarang. Ini kan masalah keimanan nih, bukan masalah nalar lagi, masalah keimanan. Itu makanya orang yang berada di majelis ilmu tenang dia. Karena malaikat ada, setan tidak ada. Rahmat turun. Apalagi di masjid, di rumah Allah, tenang orang. Jadi kalau ada orang tidak tenang di masjid, di rumah Allah, tandanya dia niatnya tidak ada untuk i'tikaf, untuk mendengarkan ilmu. Tandanya dia cacah saja, pecah. Wa innal alimah, dan sesungguhnya orang alim. Dikatakan sini orang alim, orang yang berilmu itu. La yastaghfiru lahu anina. Sungguh benar-benar memintakan ampun kepada Allah untuk orang ini, siapa saja yang di langit. Apa maksud siapa langit? Itu diantaranya malaikat-malaikat yang di langit. Wa man fil ardi, dan siapa saja yang di bumi. Wal hitan, dan termasuk ikan dalam jawfil ma, ketika dia berada di air. Sama-sama memintakan ampun kepada Allah untuk orang ini. Dikaji kemarin nih, tapi kita pertegas hari ini. Ini ketinggian ilmu, kemuliaan ilmu. Maka siapa saja orang yang berilmu, mencari ilmu, dan orang berilmu, keduanya kan bersekutu, berserikat. Luar biasa kemuliaan orang ini. Dia mencari, meniti jalan. Ini yang disampaikan oleh Abu Darda kepada orang yang tadi. Tidak ada motivasimu, tidak ada keinginanmu lain-lain, tidak. Hanya ingin bertanya atau mendengar hadis Nabi ini itu. Nah, dibacakannya hadis ini. Berbahagialah engkau ini. Tentu makin jauh perjalanannya untuk mencari sebuah ilmu atau mendengarkan ilmu. Tentu perjalanannya makin diberkahi, diredahi. Makin gampang, makin mudah baginya untuk meniti jalan ke surga. Makanya dikatakan, dilanjutkan dalam hadis ini, inna fadlal alim 'alal 'abid, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang berilmu artinya orang yang sibuk mencari ilmu, orang yang sibuk mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu, tentu termasuk juga orang yang mengajarkan ilmu. Al-mustaghil bil ilmi an-nafi', sibuk dia dengan mencari ilmu, mendengarkan ilmu, mengkaji ilmu, mengupas ilmu. Ilmu yang bermanfaat tentang ilmu tauhid, tentang keimanan, tentang Islam, tentang syariat. Ilmu ini maksudnya bukan ilmu sembarang ilmu ini. Ilmu syar'i. Bukan ilmu duniawi. Ilmu syariat. Keutamaan mereka yang sibuk dengan ilmu, kelebihan mereka di atas orang yang abid 'alal 'abid,
Siapa yang abid? Orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah, tapi ilmunya tidak berapa. Karena dia lebih fokus kepada ibadah sehingga tidak sempat mencari ilmu. Dia bangga dengan banyak ibadahnya. Bahkan ketika ada majlis ilmu dia masih sibuk beribadah. Orang membaca ayat, menjelaskan ayat, membaca hadis, mensyarahkan hadis dan seterusnya, dia masih asik beribadah. Maka keutamaan kelebihan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah seperti ini, ya hanya sibuk beribadah, tidak peduli dengan ilmu. Bahkan suka meninggalkan majelis ilmu. Disebutkan sini, kafadlil qamari, seperti kelebihan keutamaan cahaya bulan purnama, ala sayyidil kawakib, di atas cahaya bintang-bintang. Ketika bulan purnama, ketika orang bulan balik tarang, dibanding dengan cahaya bintang, hilang cahaya bintang. Seperti itu. Ada dua sosok manusia, satu orang alim, si pencari ilmu dan sibuk ilmu, satu lagi ahli ibadah. Hilang cahaya rono ahli ibadah, walaupun masih tinggi beribadah. Sayangnya ini orang yang hanya beribadah, sibuk-sibuk dengan beribadah, menghabiskan waktu beribadah tapi tidak berilmu dan tidak mau menambah ilmu, tidak mau mendengarnya. Malah lebih utama beribadah pada ilmu loh, itu alasannya. Karena tidak bisa beribadah tanpa ilmu. Yang terbaik kalau ada majelis ilmu, dengarkan. Jangan asik untuk beraktivitas salat sunat, atau zikir, atau doa, atau baca Quran. Hentikan. Karena yang ketika malaikat itu duduk bukan untuk orang beribadah. Malaikat itu hadir bukan untuk orang yang sibuk dengan yang lain-lain, tapi malaikat itu hadir di majelis itu karena ilmu. Jadi orang yang berada di majelis ilmu itu majelis yang diangkat ke atas oleh Allah. Bayangkan malaikat senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mukmin. Nah, salah satu orang yang dimintakan ampun oleh malaikat, penuntut ilmu atau orang yang sibuk dengan ilmu. Kan ayatnya gitu. Wal malaikatu, innal wal malaikatu, malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Mereka meminta akan ampun kepada Allah untuk orang di bumi. Siapa orang di buminya? Salah satunya, mudah-mudahan masuk kita. Amin. Mudah-mudahan masuk kita. Memintakan ampun malaikat. Doa malaikat mustajab. Ada dua sosok manusia ya seperti itu. Dua sosok manusia. Satu orang alim, satu abid. Satu orang yang berilmu, suka mencari ilmu dan suka bergelimang dengan ilmu, tentu ilmu syar'i. Yang satu lagi hanya khusuk-khusuk saja beribadah, tanpa peduli dengan ilmu. Bukan yang alim tidak beribadah, dia mengerti apa ibadah yang dilakukannya. Orang yang abid kadang-kadang tidak mengerti kan ibadah yang dilakukannya. Tidak ada artinya. Ketika cahaya bulan purnama, hilang cahaya bintang itu. Dalam hadis lain dikatakan, seperti keutamaanku, kata Nabi, seperti keutamaanku, kemuliaanku, kelebihanku, kata Nabi, dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kamu. Siapa yang paling rendah kedudukannya di antara umat Nabi, bandingkannya Nabi. Itu perbandingan orang yang alim. Maka beruntunglah orang-orang yang terbuka hatinya dan dia membuka hatinya, terbuka hati, membuka hati untuk mencari ilmu dengan ilmu. Itu keutamaannya. Kenapa saya baca tadi itu Abu Darda? Supaya jelas. Datang dia dari Madinah datang
ke Suriah. Itu menjalah berapa? Kalau sekarang berapa negara yang dilewatinya? Sampai ke Suriah ada sekian negara yang dilewatinya. Dulu orang pakai onta atau pakai kuda jauh, memakan waktu berhari-hari hanya untuk mencari Abu Darda. Tidak salah, itu namanya Imam Bukhari. Kadang-kadang 1 bulan mencari 1 hadis. Imam Ahmad terkenal hanya mencari 1 ilmu, ilmu yang jelas-jelas ilmu. Ini kemuliaan orang yang namanya talib. Orang yang mencari ilmu, orang yang belajar ilmu itu namanya talib. Talib namanya, talibul ilmi. Talib itu orang yang menuntut. Apa itu talib? Mencari, mengusahakan sesuatu dengan berbagai macam cara sehingga dapat, lalu diambilnya, namanya talib, orang yang talib. Jadi talabul ilmi, mencari, menuntut ilmu, mengusahakan supaya dapat ilmu dengan berbagai macam cara, namanya talabul ilmi. Jadi bukan hanya sekedar acak-acakan. Sekarang tidak terkesan orang lagi menuntut ilmu. Pergi ke sekolah, guru yang datang ke sekolah. Anak-anak sekarang banyak yang tidak menuntut ilmu, cuman adalah untuk belajar saja. Dulu kan diantar oleh orang tuanya ke rumah guru, ke surau guru, ke tempat guru. Bakata guru lah, anak mo lang bawasaran, ko bare, ko lapia, ko lidi. Kini nak, kini guru ni cikarau, guru ni salahnya. Kita merasakan itu pondok. Seketik saya hanya gaduhannya lah, lapor ke polisi je, berpolisi sekali. Jadi berbahagialah orang yang bergelimang dengan ilmu, baik mencari ataupun mengajar ilmu. Allah naikkan derajatnya. Malaikat pun, malaikat, bayangkan malaikat, salut, ridon, salut malaikat dengan orang-orang seperti ini. Para nabi mewariskan, tidak mewariskan, para nabi tidak mewariskan apa-apa. Nabi hanya mewariskan sesuatu kepada ulama. Dikatakan bahwa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu orang alim tuh. Dikatakan dia ulama karena dia alim, banyak ilmunya, dalam ilmunya, faqih dia. Al ulama, sekarang kan ulama itu menurut pendapat saya, ulama itu sambarang matonggok sih ke orang ini. Dan dia tidak alim. Satu bidang ilmu pun tidak alim dia. Tidak duduk di nocek. Cuma dia pandai mengarah, ceramah, kaji. Orang terpesona, orang terkagum, orang terpana karena kepandaiannya. Ditanya betul spesifik apa? Spesifik ya. Spesifiknya apa? Apakah dia ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, atau dalam dia tentang masalah tauhid, tentang akhlak, tentang sejarah, atau tentang nahwu saraf, tentang usul, tentang musalah. Tidak ada yang spesifik. Nah, ini namanya juru dakwah. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, warasatul anbiya. Dan Nabi mewariskan kepada ulama. Karena Nabi, innal anbiya, para nabi tidak mewariskan dinar. Lam yuwarithu, para nabi itu tidak mewariskan dinar, uang emas dan dirham, uang perak. Mereka para nabi hanya mewariskan ilmu. Warasul ilma, para nabi mewariskan ilmu. Siapa pewarisnya? Ulama. Berbanggalah, berbahagialah ulama, karena dia menjadi pewaris Nabi. Cuma yang tadi, tidak mudah menjadi ulama, dan jangan gampang-gampang saja menonggokkan ulama kepada orang. Karena ada nanti namanya ulama karbitan. Kemarin ada ulama karbitan, ulama dadakan namanya. Ulama dadakan kemarin itu kata postingan. Mendukung, mendeking, manjuang, mamba, itu ulama. Jadi kaji kita malam hari ini satu, karena sudah berbunyi bel ya.
kaji kita malam hari ini dua kesimpulan. Pertama, menenangkan hati, mengasih si tawa si dingin, karena nani pinta anda berlaku, nandi julua ndak rade, nani bekasui ndak sampai, nandi inginkan ndak dapat. Ini doanya begini, Allahumma la tusallit, ya Allah, janganlah engkau jadikan orang-orang menjadi pemimpin dan penguasa kami itu orang yang tidak takut kepadamu tentang kami dan tidak ada rasa ramah kasih. Itu kan tidak menunjuk orang. Yang kita minta kepada, ya Allah, carikan kami pemimpin. Siapa yang Allah tunjuk kita tidak tahu. Jangan mendikte Allah. Bisa jadi wasawaknya ada jambatan, maka jambatan bisa jadi juga jambatan titian. Nah, yang pasti kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah, tugas kita hanya berusaha. Jadi yang pertama kaji kita si tawa si dingin, pembujuk hati naluko, hati paibo tawa asti. Yang kedua, sambung kajian petang, bahwa berbahagialah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Doa malaikat makbul. Berbahagialah orang-orang yang dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah atas dosa mereka. Siapa? Kalian kemarin kan orang beriman, yang sekarang orang-orang yang di bumi ini dimintakan ampun Allah oleh malaikat kepada Allah, diantaranya para pencari ilmu. Bukan hanya dia, bahkan apa yang dilewatinya jadi saksi. Jadi saksi kan. Untuk itu jangan pandang enteng keutamaan ilmu dan mencari ilmu. Lebih mulia kadang-kadang daripada orang yang hanya fokus beribadah tapi tidak peduli kepada ilmu. Orang berilmu beribadah berdasarkan ilmu. Orang ahli ibadah beribadah tidak berdasarkan ilmu, karena tidak sempat waktunya untuk mencari ilmu. Selesai itu. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan Allah dosa-dosa kita sepanjang kita duduk di rumah Allah, sepanjang kita membuka ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Allah, dan sepanjang kita mendengarkan penjelasan tentang faedah manfaat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Tidak apa-apa baca amin banyak-banyak sekarang, tidak masalah, tidak ada. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.